Ya, seperti itu. Baik, Pak Hipong, ada yang mau ditanggapi terkait tema Eh, kita pada malam hari ini atau mau ditanyakan? sebelumnya Silakan. sudah saya sudah mendengar banyak, saya sudah mengikuti sekitar berapa ya? Hampir 1 jam siaran ini saya ikut, banyak hal yang sudah didengar. Ada satu pernyataan yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya saya juga tidak saya pakai kata saya karena saya dari timur, Indonesia Timur, Nusa Baik, Tenggara silakan. Timur. Saya juga kurang sepakat dengan teman-teman Kristen yang sering menyebut itu kalau terkait dengan 72 bidadari ya, yang sering bilang Mhm. pesta seks dan lain sebagainya. Saya juga kurang sepakat soal itu secara pribadi. Kita harus bisa menghargai antar agama kalau saya seperti itu. Terkait dengan tema perceraian dan 72 bidadari. Yang saya dengar penjelasan tadi bahwa perceraian kalau beristri menikah kalau di Muslim kemudian bisa untuk poligami karena dilihat kalau memang kemampuan cukup dan bisa untuk adil itu bisa untuk berpoligami. Saya juga perlu tahu bahwa itu bisa sampai dengan berapa orang itu untuk poligaminya. Mungkin itu yang perlu saya tahu. Terima kasih pertanyaannya, tapi saya harus diizinkan menjawab Adinda Uni Ya, langsung. silakan. Ya. Uni langsung merespons. Pertama, selamat datang dulu saudara hip hop rap Indonesia. Anda seorang rapper, saya juga seorang rapper ya. Yo 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 ya. Jadi kalau kita bicara tentang esensi poligami ya, nanti kita kapan-kapan duet ya. Boleh. Jadi begini. Gas. Jadi begini. Dalam Islam itu harus paham segala esensi, inti, substansi, atau apalah istilahnya, hakikatnya. Poligami itu bukan sebuah keharusan dan kewajiban. Poligami ini seperti obat, solusi. Kalau tidak sakit, tidak perlu minum obat, nanti overdosis, ayan, kejang, tantrum, bebusa mulut. Ya, coba kalau Anda nggak sakit minum obat, bebusa nanti mulut. Artinya dalam Islam, ya, poligami ini sesuatu yang dibolehkan. Dalam surah An-Nisa tentang poligami bahkan diawali dengan asbabun nuzul. Ketika orang-orang Arab itu menikahi anak-anak yatim untuk mengambil harta mereka, daripada mereka berbuat zalim kepada perempuan-perempuan yatim, maka lebih baik menikahi 2, 3, 4 wanita yang kau suka daripada kau zalim. Jadi Islam itu punya pilihan-pilihan. Gini loh, daripada kau jalan di pematangan sawah yang licin, kau nggak mampu. Ini ada jalan setapak, panjangnya 2 meter. Oh, nggak mampu. Saya akan tergelincir, takut masuk jurang. Daripada kau jalan setapak, nih ada loh jalan raya, tapi kau jangan jalan di tengah, tabrak mobil kau mati. Saya juga nggak mampu, saya orangnya gampang jatuh, lihat kerikil aja jatuh. Ya sudah, ini ada jalan tol, tapi kau harus punya mobil. Artinya dalam Islam itu diberikan pilihan sesuai kemampuan. Kalau kau lututmu goyang-goyang, mukamu jelek, kau miskin pula minta poligami, jangankan satu istri, setengah badan istri aja gak ada yang mau sama kau, kan gitu ya. Bukan adikku ya, ini bukan saudaraku yang manis ini ya. Ya, bukan Yang nih manis orang-orang. saya Uni. Ya, Uni. ya, bukan si hip hop ya, tapi yang lain-lain lah. Ya, yang lain-lain gitu. Yang sok-sokan poligami. Di Afrika sana ya Uni ya. Orangnya nggak ada Iya. di sini. Oh, di Nggak ada, jauh-jauh orangnya, jauh. Jauh Entah di sekali. mana-mana dia sekarang. Mungkin lagi di pohon, lagi duduk di pohon durian. Artinya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang harus mengerti diri dulu, sesuai dengan kemampuan. Kalau punya kemampuan, gaskan. Mampu nggak bos? Gitu. Tapi sudahlah tak mampu, mau poligami pula. Itu namanya zolim. Begitu. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Nah, kemudian berapa batasannya? Jadi jangan disalahpahami loh ya. Poligami ini bukan dalil turun memperbanyak istri. Nah, ini salah. Dalam Islam pada waktu Jazirah Arab itu, ya, kedatangan baginda Rasulullah sebagai Rasul,
Orang-orang boleh menikahi perempuan lebih. Bahkan dalam kitab Anda itu Salomo 700 gundik, 300 istri. Daud ratusan gundik, ratusan istri. Abraham punya gundik. Yakub punya 4 istri, bahkan 2 budak, 2 adik kakak. Artinya tidak ada batasan di agama orang dahulu, agama orang Yahudi. Tapi Islam, karena pada zaman dahulu Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang sudah memiliki istri banyak, Islam membatasi. Justru Islam membatasi. Paham maksudnya? Justru Islam membatasi, makanya yang lebih dari 4 mereka ceraikan itu istri-istrinya. Mereka pakai cuma 4. Artinya Islam justru menghormati perempuan yang dijadikan objek seksual oleh orang jahiliyah dan orang Nasrani dan Yahudi yang tidak punya persyaratan batasan poligami. Maka kemudian dalil ini datang, batasannya maksimal 4 untuk umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dan umatnya berbeda tanggung jawab, berbeda privilege. Sekian, terima kasih. Lanjut. Siap. Baik, terima kasih. Oke, Bang Hip. Penjelasannya mudah dipahami juga. Insya Allah. Kemudian ada tadi dari teman siapa yang tadi sempat tanya tentang yang sebelumnya itu, ada tanya tentang apa? Nepotisme kah? Lopi? Itu apa dia tanya? Lopi, Lopi? ya. Dia juga sempat menjelaskan tentang perceraian di Kristen. Makanya kita sesama bagi-bagilah di sini. Yang seperti yang saya tahu, maksudnya begitu. Kalau di Kristen itu memang kalau setelah menikah itu kita memang untuk satu saja sampai mati. Tapi kalau misalnya yang satunya meninggal, tidak menutup kemungkinan untuk bisa menikah lagi. Kalau dari Lopi tadi itu kan mengatakan bahwa tidak bisa lagi sampai meninggal kan. Yang saya tahunya beda lagi, tidak sama Yang kayak si taunya Lopi. begitu ya. Tapi Ya. saya pastikan Anda banyak tidak taunya tentang Kristen. Boleh Silakan, saya Uni. buktikan. Silakan Uni. Sesuai Pertama, tema ya, perceraian ya dan sesuai tema. kedua bidadari. Ya, Ya. sesuai tema. Tenang Bang, saya nggak akan lari dari tema saya sendiri Ya. Bang. Jadi klaim Anda mengatakan bahwa di Kristen itu kami tidak boleh bercerai satu selama-lamanya. Pertama, realitas di dalam kitab Anda membantah. Kenapa? Dalam Islam tuh hukumnya begini. Segala sesuatu yang tidak ada larangannya, maka itu boleh. Boleh ya. Boleh itu sesuatu yang belum dapat reward apa-apa. Maksudnya belum dapat apa-apa tuh konsekuensinya. Bisa jadi sia-sia, bisa jadi berdosa, bisa jadi berpahala, tergantung pembolehannya dilakukan dengan cara apa. Segala sesuatu yang telah jatuh hukum larangannya, maka tidak boleh dikerjakan. Menjadi haram. Segala sesuatu yang ada perintahnya menjadi kewajiban. Segala sesuatu yang dianjurkan menjadi sunnah. Itu dulu. Maka ketika Anda mengatakan di kami tidak boleh bercerai, saya minta tolong, karena ini adalah klaim teologi, Anda mewakili umat Kristen untuk membuktikan bahwa Anda itu benar, maka tolong didampingi argumen Anda dengan ayat. Kalau tidak ada, saya bantu. Saya bantu Anda. Saya tidak mau memberatkan. Apa mau saya Kalau bantu? terkait ayat, kebetulan saya juga sudah menikah. Kalau terkait ayat mungkin saya tidak terlalu tahu ya. Nah, Tapi saya kalau bantu di saja. perjanjian nikahnya itu di waktu diberkati oleh pastor, kebetulan saya Kristen Katolik, itu ada itu pernyataan dari pastor yang kita sebagai umat mengikuti sebagai Nggak apa-apa. pasangan, ya. Itu tidak ada kaitan dengan kitab suci. Itu adalah sikap. Anda tahu Konsili Vatikan kedua kalau Anda Katolik? Anda paham konsep Katolik bahwa umat Katolik bisa berubah sikap dalam menghadapi satu permasalahan tergantung konsensus pendapat dari para uskup, pastor dan paus. Benar? Karena ada doktrin apa namanya? Doktrin bahwa paus tidak pernah salah mengajarkan. Pernah mendengar itu? Belum. Pernah dengar itu? Belum. Maka kalian itu menggunakan magisterium doktrin infalibilitas. Tahu? Doktrin infalibilitas adalah doktrin yang mengatakan paus tidak
kan pernah salah mengajarkan. Maka kalian percaya bahwa tidak boleh bercerai. Sebenarnya apakah ini produk Bible? Saya buktikan itu bukan produk Bible. Pertama, Musa sebagai nabi Tuhan di perjanjian lama itu mengizinkan kaumnya bercerai dengan catatan memberikan surat cerai. Matius 5:31. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Artinya ada firman, ada pembolehan. Telah difirmankan juga Matius 5:31. Silakan dibaca. Silakan brother. Ya, saya bacakan ya. Boleh, boleh. Ini buat pembelajaran teman-teman Kristen. Saya sudah katakan, khusus untuk umat Kristiani, terkadang sebelum saya mengajarkan kalian agama Islam, saya ajarkan dulu kalian Bible. Kenapa? Saya belajar. Kalau kalian katakan saya tak layak mengajarkan Bible, kalian uji ilmu saya. Kalau ilmu saya lebih tinggi daripada kalian, kenapa harus menolak saya? Ya kan begitu, ya kan? Nah, kita baca. Matius pasal kelima nomor 31. Dengar ya. Ini bukti adanya pembolehan cerai. Nah, silakan dibuka Matius pasal kelima nomor 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Artinya Yesus menceritakan bahwa dulu pernah dia berfirman, kalau dia adalah Tuhan loh ya, kecuali ini bapaknya. Oh, atau gini mungkin, dulu bapak saya pernah berfirman. Nah, terserahlah, mau dia yang kalian katakan berfirman, mau bapaknya pernah berfirman. Intinya dulu pernah ada firman. Dan menariknya ini kenapa Yesus merubah firmannya ini. Nah, ini konsekuensinya nanti di situ. Telah difirmankan juga. Apakah Yesus yang berfirman atau Bapak? Itu belum tahu kita. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini Yesus yang berkata nih. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Bayangkan, di sini ada pengecualian. Maka apakah betul Kristen melarang bercerai? Ayatnya jelas. Kecuali karena zina. Makanya saya bingung. Ajaran Kristen yang mengatakan tidak boleh cerai itu tuh dari mana datangnya gitu? Silakan, brother. Silakan dijawab, Abang. Kalau untuk ajaran mengenai ayat atau apa, mungkin saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya waktu di pernikahan itu biasanya disampaikan juga seperti itu dan kami mengikuti. Yang saya tahu itu saja. Nggak masalah. Doktrin Anda itu masukkan di kotak dogma. Jadi dalam dunia ini ada dua dimensi. Dimensi ilmiah, dimensi dogma. Dogma itu adalah kebenaran yang dianggap benar tanpa perlu diselidiki oleh orang-orang. Itu dogma itu. Kadang dia nggak butuh penyelidikan. Dia tahu, ya udah imani saja. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara tentang keimanan tanpa adanya kekritisan, itu namanya menjadi umat dogmatis. Ya terserah, nggak apa-apa. Katolik percaya kepada magisterium yang mengatakan tidak boleh bercerai. Sementara di kitab suci tertulis kecuali karena zina. Saya tidak ngerti, apakah doktrin dari Bapak Gereja lebih didengarkan ketimbang perkataan Yesus? Kalau di Islam tidak. Islam kalau ada ulama setingkat ulama yang tinggi saja seperti Imam Syafi'i atau Imam Maliki membuat sebuah argumen yang bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak didengarkan. Yang dipegang adalah Al-Quran. Lebih tinggi otoritas Al-Quran dan hadis ketimbang kalam ulama. Begitu. Tapi kalau di sini kitab suci lebih rendah daripada para pendapat uskup. Begitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Menurut Anda mana yang lebih tinggi kedudukannya? Bible atau perkataan para pendeta? Kalau menurut saya Bible lah. Iya, kalau Bible ya udah. Matius 5 nomor 31 itu gimana itu? Kecuali karena zina. Berarti ada pengecualian. Oh, berarti Saya tidak ngerti cara memahaminya. zina, Ini kan kitab kalian. Ya, maksudnya dari ayat itu. Nggak tahu bang saya. Saya nggak mau saya tidak boleh mendeskripsikan, mentafsir beda ya. Menterjemah dengan mentafsir beda loh.
Tarjim mengganti bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Tafsir, kata fasara, mengeluarkan makna dari sebuah diksi. Takwil memindahkan makna ke makna yang lebih patut. Jadi itu beda tuh. Tolong dipahami. Saya tidak mentafsir, saya membaca terjemahan. Dan ini masih dihalalkan, dibolehkan dalam ruang dialektika. Di sini tertulisnya begitu. Telah Terkadang difirmankan juga. kalau kita baca ayat sepenggal tanpa kita membaca keseluruhan itu kadang bisa tafsirnya beda-beda. Biasanya begitu. Iya, walaupun Anda baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak merubah teks ayat. Apakah mungkin menurut Anda konteks ayat lari dari teks? Misalnya begini, ini contoh konteks lari dari teks. Ular adalah seekor binatang yang licik yang diciptakan Tuhan. Ya. Lalu dia menggoda Hawa. Itu teks. Ternyata diberi judul. Judulnya adalah ayam bukanlah bebek. Bisa nggak begitu kira-kira? Ya sudah. Walaupun Anda membaca perikop, kalau diksi di dalam ayatnya eksplisit, tidak implisit, tersirat, bukan tersirat, tersurat, tertulis. Simple aja, nggak perlu sekolah tinggi memahami diksi ini. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya silahkan kalian lah belajar bahasa Indonesia lah dulu. Maknanya apa itu? Oke. Begitu. Silakan dipahami Oke. sendiri boleh. Baik, terkait yang perceraian itu tadi penjelasannya Kakak Rifa sudah saya pahami. Kemudian sekarang ke 72 bidadari, bolehkah? Oke, boleh. Oke. Apa yang ingin diketahui tentang 72 bidadari, Yang brother? saya dengar tadi kalau terkait dengan 72 bidadari itu tidak semua orang ya bisa dapat 72 bidadari, orang-orang tertentu saja. Saya berpikir begini, Kak, coba mungkin apa? Misalnya kayak ada 10.000 umat yang meninggal, 1.000-nya itu orang-orang baik yang layak untuk mendapat 72 bidadari. Misalkan 1.000 orang masing-masing mendapat 72 bidadari, apakah itu setiap orangnya 72 bidadari berbeda atau bagaimana? Sebelumnya saya harus jelaskan riwayat hadis ini ya, dalam hadis riwayat Ahmad tentang 72 bidadari ya. Saya jelaskan dulu. Ini banyak umat Islam yang mungkin belum menjelaskan ini. Saya bacakan riwayat hadis 72 bidadari dulu. Sesungguhnya derajat paling rendah penghuni surga adalah baginya ada 7 derajat dan ia ada dalam derajat ke-6. Dan di atasnya adalah derajat ke-7 baginya sebanyak 300 pelayan. Setiap pagi dan sore dihidangkan 300 nampan hidangan dan aku tidak tahu kecuali beliau berkata dari emas. Dalam setiap nampan ada aneka warna makanan yang tidak sama dengan nampan yang lainnya. Ia merasakan kelezatan awalnya sebagaimana merasakan kelezatan akhirnya. Dihidangkan minum dari 300 bejana. Warna dalam tiap bejana berbeda dengan bejana lainnya. Ia merasakan kelezatan awal juga akhirnya. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, kalau engkau izinkan aku akan memberi makan penghuni surga dan memberi minum mereka dan tiada berkurang sesuatu pun apa yang ada padaku. Ia mendapat 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia. Seorang dari mereka mengambil tempat duduknya sepanjang 1 mil. Hadis riwayat Ahmad. Saya bacakan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, saya sebutkan kalam ulama. Menurut Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa hadis Syahr bin Nusyaib di atas adalah lemah karena dinilai mungkar. Gitu. Karena menyelisihi hadis sahih. Itu. Nah, tapi ada hadis tentang yang berbeda diksi bahwa bagi mereka yang mendapatkan hak 72 bidadari, maka bisakah dijelaskan? Bisa. Penjelasannya bagaimana? Apakah setiap orang yang syahid itu dipastikan punya istri di dunia ketika dia meninggal? Tentu tidak. Apakah setiap suami dipastikan istrinya ikut dia ke surga? Tentu tidak. Karena dalam Islam ada riwayat hadis yang mengatakan kebanyakan istri-istri masuk neraka karena kufur kepada suaminya. Jadi make sense.
Kenapa perempuan lebih banyak masuk neraka dalam Islam? Rasulullah beritahukan. Karena pertama, selain perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki, yang kedua adalah kebanyakan wanita itu sering kufur akan nikmat dari suaminya. Suaminya sudah bekerja siang, malam, pagi, petang, beli skincare, beli baju, beli ini, tiba-tiba dia bilang, gak pernah kau kasih aku kesenangan suamiku. Gampang sekali berkata seperti itu. Maka ini adalah orang-orang kufur kepada suami, dan mereka adalah ahli neraka. Walaupun pada akhirnya mereka nanti akan masuk surga. Artinya, maka make sense ketika bidadari ini dijanjikan oleh Allah, karena surga tempat kesenangan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak tahu di Kristen itu semua bentuk kesenangan itu telah dihilangkan sehingga terjadi hambar di surganya Kristen. Tidak ada lagi kenikmatan apapun. Contoh, di dunia kalian pernah mencicipi durian, cendol durian, atau saya paling suka itu udang asam pedas tuh. Di dunia kalian dikasih Tuhan kalian asam pedas, Asam kalau saya manis. asam manis juga, asam pedas, asam manis. Di dunia umur Anda 40 tahun, Tuhan Anda suruh pernah, ini kalau Anda kaya loh, kalau miskin nggak pernah makan itu loh ya. Ini Tuhan nggak adil nih. Kalau Anda miskin melarat di dunia, jangankan mencicipi udang, tinggal pula di gunung, ya. Yang Anda cicip cuma daun-daunan, mati, masuk surga Kristen. Ternyata di surga Kristen nggak ada lagi kenikmatan rasa makanan. Kok zolim Tuhan Anda itu? Sementara orang yang kaya menikmati es krim, menikmati udang, masuk surga. Bertahun-tahun aku ngerasain nikmatnya durian. Tiba-tiba di surga Oten nggak ada. Mending aku nggak usah masuk surga kalian. Mending aku masuk Dufan aja. Aku bilang aja sama Yesus kalau dia Tuhan. Yesus, aku nggak usah jalan di surganya Yesus, nggak usah. Di situ nggak ada makanan, nggak enak. Mending aku di Dufan, seumur hidup sampai mati, nggak usah tua aku. Jadi dunia ini adalah surga dibandingkan surganya Kristen. Surga Kristen itu ibarat neraka bagi kami itu, hambar. Saya aja di dalam kamar diletakkan biskuit, taruhlah namanya biskuit apa gitu ya, Kongguan misalnya. Diletakkan itu habis terisi lagi, habis terisi lagi selama 2 bulan. Depresi saya itu. Biskuit Kongguan terus habis terisi lagi. Letakkanlah buahnya anggur misalnya. Habis terisi lagi anggur, habis terisi lagi. Nggak ada lagi yang lain. 2 bulan aja saya di kamar itu. Kalau nggak gila saya. Bosan. Ini ada makanan loh. Apalagi surga Kristen, nggak ada makanannya, nggak boleh bertemu dengan suami, tidak lagi menikmati kemesraan dengan suami tercinta di dunia, mesra-mesra, ayang, beb, cinta, kasih, pegang sana, pegang sini, nikmat, punya anak. Tiba-tiba di surga Oten bercerai. Ditengok ke bawah, oh nggak ada kelamin lagi. Ngapain masuk surganya Kristen? Lebih baik masuk neraka jahanam, masih ada rasa sakit yang bisa dinikmati. Daripada masuk surga Oten nggak ada rasa apa-apa, hambar aja kan. Maaf ya, maaf. Ini orang Kristen yang cerita loh. Kalian bakalan jadi malaikat. Nggak rasa apa-apa, nggak ada lidah, nggak menikmati makanan. Sama anak udah nggak kenal ya kan, siapa kau? Nggak tahu aku. Kecuali kenal ya kan. Sama suaminya nggak boleh lagi mesra-mesraan. Kenapa udah nggak punya kelamin lagi gitu? Nggak boleh lagi kan? Ngapain saya masuk surganya Kristen? Mending saya di Dufan seumur hidup, kekal-kekalnya. Tapi kalau surga Islam make sense. Ketika Allah berikan kenikmatan di dunia, ada orang-orang yang tidak pernah menikmati udang pedas manis tadi, es krim yogurt bercampur almond di atasnya dan buah-buahan, cheesecake yang tadi saya makan, cheesecake, waduh, dengan es krim leleh melted, sushi yang ada keju yang meleleh. Apakah semua manusia menikmati itu? Tidak. Maka keadilan Tuhan adalah apa yang tak pernah kau nikmati di dunia, kau sabar menghadapinya. Lebih daripada itu kau nikmati di surga Allah. Inilah Tuhan yang adil. Ini tiba-tiba orang kaya menikmati es krim aja tiap hari. Orang miskin, udahlah miskin di dunia jadi Kristen ya kan, nggak pernah makan es krim. Di surganya nggak pula nyicipin es krim. Apa mending saya pindah aja, kata dia. Malaikat aja berontak loh di surga kalian. Pernah dengar malaikat berontak? Saking membosankannya mungkin bang. Pernah dengar? Pernah
Pernah dengar dalam Bible malaikat berontak? Gimana? Nah, baca nih. Jadi Lucifer yang jatuh itu adalah malaikat yang memberontak. Saya bingung. Kalian nanti bangkit seperti malaikat. Tapi di surga kalian malaikat bisa berontak. Berarti ada kemungkinan kalian nanti makar di surga karena bosan. Ada kemungkinan loh. Iya, karena malaikat di agama kalian itu berontak dari surga nih. Malaikat berontak dari surga. Bosan dia mungkin. Makanya saya Ini dibayar. Uni, kayaknya kita agak kurang ketawanya ya, tapi justru Iya. malah Bang Hip Hop yang ini nih yang banyak ketawa dengan ajarannya Senyum. sendiri. Maaf ya Bang ya. Iya, Senyum-senyum. maaf ya Bang ya. Jadi saya ikut ketawa juga Bang. Iya. Dia banyak tersenyum, dia manis orangnya. Jadi Iya, malaikat manis ya. itu berontak dari surga kalian. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Katanya ingin menyamai Tuhan. Tapi ya wajar lah di surga kalian berontak. Saya aja kalau masuk surga kalian mungkin saya menggila mungkin. Itu sama kayak saya disiksa di sebuah kamar yang tidak ada. Bayangkan ya, penyiksaan terkejam itu adalah kalian diletakkan di sebuah ruangan putih semua hampa, tidak ada makanan, tidak ada pasangan, tidak ada adik, tidak ada kawan, tidak ada teman bicara. Berdoa aja kalian. Waduh, itu siksaan psikologis coy. Nggak sanggup saya. Makanya saya kalau seandainya Yesus itu Tuhan yang benar ya, ini seandainya tapi bukan ya. Nauzubillah min dzalik. Karena hanya Allah ilah yang benar. Tiba-tiba Yesus datang ke saya. Rifa, apa sus? Masuk surga saya. Sembah saya dulu. Coba tengok surganya dulu. Ah, maaf lah sus, nggak usah. Saya bayar kamu 5 miliar. Enggak, serius nggak mau. Kenapa Rifa? Di dunia saya sama suami mesra-mesraan menikmati terus lagi makan es krim, kemarin makan udang kecap, belum lagi makan gurita anak baby oktopus, enak kali. Tiba-tiba di surga kalian nggak pernah merasakan kenikmatan begitu. Apa nggak dirampas kebahagiaan saya sama Yesus? Gak usah lah sus, gak usah lah saya masuk. Saya kalau lebih milih surga mending saya bereinkarnasi lagi aja lah jadi merpati, masih enak, bisa terbang. Gitu. Jadi saya nggak mau masuk surganya Kristen karena membosankan gambarannya begitu. Kecuali ada kenikmatan. Ada kenikmatan apa di surga kalian kira-kira? Nggak tahu Kak, belum mati juga. Kalau udah mati baru tahu saya. Ada di dalam kitab Anda. Tertulis tentang surga, baca kitab Anda itu. Iya. Kan tentang surga dijelaskan. Gitu. Jadi saya nggak mau menyembah Yesus karena ujung-ujungnya masuk surga yang membosankan. Gitu Bang. Tadi Abang mulai senyum, sekarang agak mulai gimana Kak. itu? Ada apa kira-kira? Enggak, biasa. Enggak, terkait perceraian dan 72 bidadari itu sudah saya pahami. Maksud saya bertanya di sini kan untuk misalnya kayak di sini misalnya ada teman-teman yang sama Kristen menjelek-jelekan ataupun bagaimana berbicara soal perceraian, poligami ataupun 72 bidadari, bisa saya bantu jelaskan juga supaya maksudnya mereka itu seperti ini, perceraian, poligami seperti ini, 72 bidadarinya seperti ini. Maksud saya untuk masuk ke room itu untuk bisa memahami. Itu saja Kak. Ya. Ya intinya ya saya kasih konklusi ya. Untuk hip hop pertama, perceraian itu tergantung situasi kondisi, bisa menjadi solusi, bisa menjadi masalah. Tergantung bagaimana situasi kondisi yang dihadapi seseorang. Akan menjadi dosa ketika dilakukan tanpa alasan, akan menjadi berpahala ketika menyelamatkan manusia, imannya dan harga dirinya dan juga dirinya sendiri. Kemudian 72 bidadari itu hadisnya memang ada yang masih diperdebatkan apakah lemah, sahih atau dhaif atau maudhu. Tetapi yang jelas umat Islam yang masuk surga itu mereka tidak pernah mengharapkan bidadari. Justru yang mereka harapkan adalah pertemuan mereka dengan Allah. Begitu. Oke. Oke, Abang ada lagi terima yang mau kasih. ditanyakan? Saya sempat membaca banyak komentar di bawah ini katanya nggak usah login. Oh, jangan Nggak usah, dibaca. nggak usah. Kita Nggak, masing-masing sudah punya hip kepercayaan hop. tapi aman. Hip hop harus tahu bahwa persyaratan utama menjadi Islam itu harus bisa membedakan Tuhan dan manusia dulu. Kalau nggak bisa jangan. Oke. Sudah bisa bedakan antara Tuhan dan manusia?
kita di konteks aja Kak, perceraian dan 72 Oh, ya udah. bidadari. Oh, ya udah. Terima kasih banyak Ya, Kak. maksud saya itu persyaratannya ya sama-sama. Oke. Kalau tidak bisa bedakan mana Tuhan Thank mana you. manusia, janganlah masuk Islam. Sama-sama. Siap, salam toleransi. Selamat malam Kak. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih ya Salam Bang. sejahtera. Selamat malam. Sehat selalu. Hip hop yo yo yo. Saya bacakan Yeskiel 23 sambil hip hop boleh nggak? Nama Boleh. aja Kak, nggak bisa nyanyi. Nggak, maksudnya kalau saya diizinkan membacakan Yeskiel pasal 23 sambil hip hop, saya bisa. Judulnya, Boleh. Kakak berada di Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, wahai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Boleh dilanjut? Ya lanjut lah. Boleh, nggak salah, kayaknya ada canda. potensi nih, Boleh. potensi jadi hip hop Oh. nih. Mau mendengarkan nih sedikit lagi nih, 1-2 paragraf. Silahkan. Nah, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Astagfirullah. Maaf, itu saya Aman, maaf aman. ya, saya nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut Aman, saya. aman. Tertekan saya, tertekan saya. Oke, thank you Kak, berdua. Iya. Siap. Sip. Terima Itu kasih tadi Abang. hadiah buat Anda ya. Hadiah buat Oke, Anda dari saya thank you. tadi. Oke, sehat-sehat Abang. Terima kasih ya. Siap. Selamat malam. Selamat Ya. istirahat. Tapi tunggu sampai selesai baru istirahatnya. Oke, siap saya pantau. Oke, siap. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata salah ya, brother.